tentang fakta dan mitos seputar penyakit ginjal kronik. Kali ini topiknya adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal kronik. Walaupun Bapak Ibu punya penyakit kronik atau saudara kita yang punya penyakit kronik, tapi bagaimana caranya kita mengupayakan supaya kita tetap hidup berkualitas. Di sini saya ingin menekankan kenapa sih kita penting banget ya membicarakan tentang penyakit ginjal kronik. Nah, karena kalau kita lihat, ternyata kalau dibiarkan itu akan berbahaya dan mempunyai biaya tinggi. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya pasien datang lebih awal, itu bisa dicegah dan dihambat progresivitasnya. Sedikit mengenai apa itu mitos, fakta, saya akan sedikit memaparkan dulu ya tentang apa sih anatomi atau bagian-bagian dari ginjal. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini, ini adalah ginjal ya, kanan kiri ada dua. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, ya, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Jadi mirip sama kacang ya, Bu ya, Bapak Ibu ya, kacang merah ya. Lalu ureter ini yang ini nih, kanan kiri juga. Bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Jadi ini kandung kemih, kalau bahasa Inggrisnya bladder ya. Sedangkan uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah ini kandung kemih kita ya, tempat bermuaranya urin. Kalau kita bedah atau kita belah ya Bu ya, ini ginjal kita, ternyata kalau dilihat itu ada sel-sel namanya nefron, satu sistem fungsional ginjal, dan kita punya banyak sekali, kurang lebih ada 1 juta. Nah, ginjal ini nefron-nefronnya sayangnya tidak berdegenerasi, jadi kalau sudah rusak maka dia akan tidak tumbuh lagi. Jadi semakin lama dia akan semakin berkurang kalau disertai dengan penyakit kronik. Apa aja fungsi ginjal yang kita ketahui? Banyak sekali sebetulnya, makanya ginjal ini merupakan andalan ya. Ini kalau kita lihat ya, superhero Bapak Ibu ya. Pertama, membuang sisa hasil metabolisme tubuh, misalnya urium, kreatinin, asam urat, kalium, dan seterusnya. Lalu membuang obat dari dalam tubuh. Jadi kebanyakan obat itu dikeluarkan sisa-sisanya melalui ginjal, walaupun sebagian ada yang melalui bilirubin atau hati ya. Lalu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan mengatur tekanan darah. Memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang, juga membantu produksi sel darah merah yang kita sebut dengan eritropoietin. Sebetulnya penyakit ginjal itu banyak sekali ya, nggak cuma penyakit ginjal kronik, tapi ada banyak, misalnya bawaan, ada penyakit ginjal polikistik, ureter ganda, infeksi, sistitis, dan seterusnya. Lalu ada batu itu bisa di ginjal, di ureter, kandung kemih atau buli-buli. Lalu ada tumor, ada penyakit autoimun, ada penyakit diabetes, hipertensi, dan seterusnya. Nah, tapi yang akan saya tekankan, karena terlalu luas, mungkin yang sering ada di Indonesia adalah diabetes dan hipertensi. Bapak Ibu, kita harus bedakan apakah penyakit ginjal ini sistemnya akut, seperti yang tadi Dr. Iren bilang, atau kronik. Nah, bedanya apa? Kalau akut itu adalah penurunan fungsi ginjal yang baru terjadi atau mendadak. Biasanya sekitar 7 hari, lalu kalau diteruskan nanti akan di bawah 3 bulan. Tapi kalau sudah kronik, yaitu sudah lebih atau sama dengan 3 bulan, maka namanya berubah menjadi penyakit ginjal kronik atau kita sebut dengan PGK. Jadi kalau nanti saya bilang PGK berarti penyakit ginjal kronik ya, atau dalam bahasa Inggrisnya CKD, Chronic Kidney Disease. Nah ini definisinya adalah, kalau menurut KDIGO ya, menurut WHO, yaitu penurunan fungsi ginjal dan atau kerusakan struktur ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Nah, sayangnya kalau kita lihat ya, awal-awal itu tidak bergejala, tapi lama-lama kalau sudah turun, fungsi ginjalnya baru ada gejalanya. Nah, kriteria PGK itu biasanya ya, kalau kita lihat apa aja sih penanda kerusakan ginjalnya, misalnya ada albumin di urin, namanya albumin urea atau protein. Jadi albumin adalah bagian dari protein. Lalu kelainan sedimen urin, ada gangguan elektrolit di tubulus ginjal, akibat gangguan tubulus ginjal, misalnya ada pencitraan USG kelihatan, atau ada pernah riwayat transplantasi ginjal. Nah, yang namanya laju filtrasi glomerulus atau bahasa Inggrisnya GFR itu adalah
kalau kira-kira sudah di bawah 60. Nah, ini adalah pembagian derajat ringan dan beratnya PGK ya. Kalau kita lihat di sini, kalau masih di atas 90, ini kita bilang kerusakannya normal atau masih ringan. Kalau yang ringan itu, yang lebih ringan lagi, yang agak ringan ya, 60 sampai 89. Kalau kerusakan ginjal sedang 30 sama 59, kalau berat itu 15 sampai 29, kalau gagal kita sebut penyakit ginjal tahap akhir ya Bu, itu di bawah 15%. Nah ini kurang lebih ya menggambarkan stadium PGK. Jadi kalau 100% seperti ini, 60, kalau sudah stadium 3A ini udah mulai ada gangguan ya. Ini moderate to severe loss. Lalu kalau sudah stadium 3B juga semakin turun. Kalau 4 sudah harus, kalau 3B ini harusnya sudah dirujuk ke konsultan ginjal hipertensi. Lalu stadium 4 dan yang paling akhir ini kidney failure atau gagal ginjal yaitu di bawah 15%. Nah ini kira-kira ya gambaran anatomi dari ginjal yang mengalami PGK dari mulai yang masih utuh sampai dia akhirnya menjadi kronik, mengecil sampai akhirnya mengecil, mengerucut ya. Ini namanya perkembangan dari PGK. Bagaimana kejadian PGK di Indonesia ya? Kira-kira menurut Pernefri atau Perhimpunan Nefrologi Indonesia itu kurang lebih ini. Kalau tahun 2006 aja sudah 12,5%, berarti kayaknya sekarang udah nambah ya, udah 10 tahun lebih. Sedangkan dari Riskesdas itu kurang lebih 3,8 per mil. Jadi kasihan ya, banyak 1 dari 10 orang di dunia ini sudah mengalami PGK. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi yang paling banyak di Indonesia adalah diabetes dan hipertensi. Di sini bisa ada radang ginjal polikistik tuh banyak kista ya, biasa dari bawaan, ada batu yang juga banyak di Indonesia, tumor, infeksi dan sebagainya. Nah kadang-kadang kita mohon maaf ya, suka beli obat sendiri, merasa enak, obat nyeri misalnya, lama-lama menjadi sering mengkonsumsi obat-obatan yang tidak terkontrol, tidak terkendali, akhirnya juga menyebabkan PGK. Kenapa ini PGK menjadi masalah dunia saat ini? Karena PGK ini terus berkelanjutan. Sampai saat ini kita hanya bisa menghambat progresivitasnya jangan sampai lari ke stadium 5. Jadi memang tidak dapat disembuhkan karena perjalanan penyakitnya akan terus-menerus ya. Terus-menerus, lalu memerlukan pengobatan seumur hidup. Kemudian menyebabkan berbagai komplikasi, terutama adalah komplikasi dari kardiovaskular atau jantung, stroke ya. Yang paling sering saya hadapi itu sakit jantung dan stroke. Kemudian berpotensi menyebabkan gagal ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, apakah terapi pengganti ginjal nanti akan saya jelaskan. Jadi gejala penyakit ginjal kronis ini bervariasi mulai dari tanpa gejala atau gejala ringan sampai gejala yang berat. Kira-kira kalau dikumpulkan ya, banyak gejala yang masuk ke rumah sakit itu misalnya mengeluh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mual muntah, buang air kecil kok sudah mulai berkurang, atau ada buang air kecil kok agak merah atau berbuih gitu ya. Lalu kakinya bengkak dan yang paling sering adalah gatal-gatal. Nah ini mau nanya nih, bila sakit pinggang ya, pasti sakit ginjal atau enggak? Ayo jawab, siapa nih yang bisa? Iya dok. Apa nih mitos sama fakta? Kalau sakit pinggang pasti sakit ginjal. Iya itu. Apa? Iya, fakta. Nah, jadi saya lihat ya ini. Jadi belum tentu kalau sakit pinggang pasti sakit, belum tentu, bisa jadi itu ototnya, otot pinggangnya, tulangnya gitu ya. Jadi belum tentu kalau misalnya dia sakit pinggang bisa jadi karena kelainan tulangnya, otot atau yang lain. Jadi memang harus ditelusuri lagi, belum pasti ya. Jadi ini harus dievaluasi lagi, bukan pasti ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, satu hal yang paling sering untuk mencerminkan PGK adalah adanya didapatkannya protein atau albumin dalam urin yang merupakan petanda paling dini adanya kerusakan ginjal. Nah ini banyak orang yang bilang ini ginjal bocor gitu. Sebetulnya bukan itu yang tepat ya, tapi memang adanya kerenggangan dari si penyaringan ginjalnya sehingga albuminnya harusnya tidak keluar menjadi keluar. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Penyebab penyakit ginjal kronik terbanyak di Indonesia adalah hipertensi. Benar apa enggak? Benar. Kita lihat ya jawabannya ya. Oke, betul, fakta. Jadi yang paling banyak adalah hipertensi. Jadi hipertensi ini harus dikontrol supaya tidak supaya tidak berkembang menjadi penyakit ginjal kronik, Bapak Ibu ya.
Nah, karena kita sudah tahu nih, waduh kalau hipertensi tidak terkontrol, tidak terkendali, nanti lama-lama saya bisa menjadi PGK ya. Berarti harus rajin kontrol ke rumah sakit minimal sebulan sekali ya, Bapak Ibu.